Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu baik-baik aja ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang teks LHO. Tapi pada materi kali ini kita akan belajar bagaimana menyunting teks LHO. Oke. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu menyunting itu apa sih? Menyunting itu sama aja kayak editing ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya dari KBBI itu, menyunting adalah menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan sistematika penyajian, isi, dan bahasa yang terkait tentang ejaannya, diksinya, dan juga struktur kalimat. Nah, tujuan dari menyunting ini untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam suatu tulisan yang berkaitan dengan isi, struktur, ataupun penggunaan kaidah bahasanya. Jadi kalau misalnya kalian membuat suatu tulisan, kalian merevisi lagi, menyunting kembali tulisannya apakah dari tulisan teman-teman itu ada yang salah dari segi ejaannya kah atau diksinya dan juga struktur kalimatnya. Kemudian, menyunting kalimat yang mengungkapkan klasifikasi. Nah, contohnya di sini ada kalimat sampah adalah merupakan material sisa baik dari hewan, manusia, maupun tumbuhan yang tidak terpakai lagi. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan ini salah ya. Kenapa sih bisa salah? Karena pada kalimat ini ada dua kata yang digunakan untuk mengungkapkan definisi. Kayak di sini ada adalah sama merupakan. Nah, dua kata tadi itu sama aja artinya, jadi sama aja penggunaannya. Nah, maka kita harus menggunakan salah satu dari adalah sama merupakan. Nah, contohnya, sampah merupakan material sisa baik dari hewan, manusia, maupun tumbuhan yang tidak terpakai lagi. Nah, ini contoh yang benar ya, jadi pilih salah satunya aja. Kemudian menyunting kalimat yang boros. Nah, gimana sih kalimat yang boros? Contohnya, terumbu karang memiliki manfaat yang sangat banyak sekali. Nah, ini boros banget ya teman-teman. Udah pakai sangat, terus sekali juga. Nah, itu kan maksudnya sama. Jadi kita pilih juga salah satunya. Contoh yang benar, terumbu karang memiliki manfaat sangat banyak gitu. Kemudian menyunting penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik pada teks. Sebenarnya kalau untuk ini kita ada pedomannya ya teman-teman. Kalian bisa searching di EYD yang dipakai. Contohnya, ini aku kasih contoh untuk tanda koma. Jadi tanda koma itu dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya kayak dan ataupun. Kemudian dipakai juga di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Kayak jadi, koma, dengan demikian, koma. Terus, huruf kapital dipakai juga sebagai huruf pertama nama diri, kayak nama kalian atau nama diri geografi atau jika kata yang mendahulinya. Misalnya Pulau Bali, Pulau Ambon, Laut Jawa. Nah, tapi beda lagi kalau misalnya jeruk Bali. Nah, jeruk Bali ini kan makanan ya. Meskipun Bali ini nama suatu tempat, tapi kalian tidak bisa menggunakan huruf kapital di situ. Untuk lebih lengkapnya lagi, kalian bisa cek di EYD ya. Nah, kemudian kita belajar tentang kata baku dan tidak baku. Kata baku itu adalah kata yang penulisannya sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya ini ada kata baku dan tidak baku. Contohnya, yang bakunya itu analisis, tidak bakunya analisa. Mungkin teman-teman masih kebingungan tentang dua kata ini karena sering banget berseliweran antara analisis sama analisa. Kemudian, ini yang paling umum apotek sama apotik. Nah, jadi yang benar itu apotek ya. Nah, yang tidak bakunya itu apotik. Terus ada metode dan juga metode. Metode itu yang baku dan metode itu tidak baku. Oke, begitu aja teman-teman untuk materi kita hari ini dan materi ini sebagai penutup dari materi teks LHO. Kalau ada yang belum paham, boleh chat aku ya teman-teman. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.